Papiku. Selamat datang kembali di Papi Podcast Anak Api. Kembali lagi dengan aku, Marsha. Dan aku Lea yang bakal nemenin waktu singkat kalian hari ini. Tapi jujur, episode kali ini sangat campur aduk ya. Ada rasa haru, bangga, sekaligus excited. Bener banget nih Lea, karena hari ini kita nggak cuma ngobrolin tentang akhir dari sebuah perjalanan, tapi juga tentang estafet perjalanan yang baru. Sesuai dengan tema kita hari ini, Last Period with New Journey. Dan yang bikin spesial lagi, di studio Papi kali ini kita kedatangan dua sosok penting, yaitu ini dia, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum API. Nah, buat Kak Irin dulu nih ya, gak kerasa ya Kak, setelah melewati satu periode kepengurusan, sudah ada di ujung jalan. Kalau diingat-ingat lagi, apa sih hal yang paling dikangenin dan drama apa yang paling berkesan selama memimpin di UKM? Momen yang paling berkesan itu ada di kegiatan di Lapang. Jadi di sana itu pada saat kita pemberangkatan, waktu kegiatan di sana juga itu kebentuk banget sih kekeluargaannya. Itu. Bang ya. Bagus banget ya dari ceritanya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Eri sendiri gimana? Kalau membahasnya tadi itu di Katapang emang bener seru sih, cuman ada sebuah something dikit ya, cuman ya enggak apa-apa ya, namanya part of organisasi ya. Jadi mau gimana lagi, cuman ya balik lagi itu serunya di organisasi. Di Katapang itu emang hal yang paling ditunggu-tunggu sih benar. Gitu sih. Kalau dari aku gitu. Oke, biar gak terlalu tegang ya guys. Jadi kita masuk ke sesi interaktif. Di depan kita udah ada gulungan-gulungan kertas random, ada pertanyaan seru, tantangan, dan juga pesan-pesan dari anak-anak UKM. Oke, aku jelasin dulu buat aturan mainnya. Jadi masing-masing dari narasumber mengambil 3 gulungan kertas yang ada di kotak, lalu dibaca yang keras dan dijawab dengan jujur. Dimulai dari Kak Erin dulu, silahkan. Pak, rapat online atau rapat offline? Rapat offline, karena aku gak suka banget rapat online. Karena rapat online, kalian itu banyak alasannya. Mesti alasannya aku gak dengar Kak, aku tidur. Halah, itu alasan klasik. Aku paling suka rapat offline daripada online. Dimintai saran, pendapat, kritik atau apapun. Diam semuanya. Soalnya itu rapatnya sambil rebahan, Kak. Nah, itu dia. Itu yang rebahan. Ada juga yang cuma dengerin tapi nggak tahu topiknya apa. Ya, itu banyak sih ya. Lebih banyak cuma ikut join. Ya udah ditinggal kemana. Kalau ditanyain, iya Kak, nanti ditindaklanjutin ya Kak, nanti dikabarin ya Kak. Ngapusi. Aku di kos ngomong-ngomong dewe dikira jago setan. Stres aja. Oke, jadi selanjutnya kalau ada rapat-rapat itu lebih disarankan rapatnya offline ya teman-teman semuanya. Karena kalau online ya itu dia. Karena ada yang sibuk dengan sendirinya, nggak mendengarkan apa yang disampaikan. Pesan aja ya buat ketua umum periode selanjutnya, kalau rapat tolong offline aja, jangan adakan online. Dah. Oke, itu dia dari Kak Erin. Selanjutnya Kak Heru bisa ambil satu gulungan kertas. Iya sih ya, iya wis. Sap. Dua ini. Kata-kata. Aduh, apa kira? Apakah saat ada masalah lebih suka dibawa sendiri atau lebih suka curhat kepada teman di organisasi? Nah, ini jadi masalah ini masalah organisasi apa masalah internal nih? Mungkin lebih ke masalah organisasi ya. Organisasi yang dijalankan di API selama ini.
Mungkin lebih kalau curhat sih bukan curhat sih, lebih ke laporan sih ke atasan ya, minta sarannya gimana, solusi terbaiknya gimana. Soalnya daripada nantinya aku takut salah ambil langkah kan tambah berabe kan. Jadi lebih baik minta saran langsung ke, kalau enggak ke beliau langsung ke pusat Bu Puji. Terus ya, Langsung ke pusat. langsung ke pusat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh ya, tapi gimana Kak caranya menghadapi masalah yang ada? Apa iya semua anggota ketika ada masalah problem yang ada di UKM API langsung kepada atasan? Apa nggak bisa diselesaikan dulu dengan sendiri gitu? Contoh misal ada problem di satu anak, ya itu lebih baik dibicarakan secara face to face anak yang bermasalah dengan yang bisa menyelesaikan atau langsung kepada atasan gitu, ke ketua gitu. Kalau itu beda lagi, itu ada, kita di sini ada divisi yang namanya PSDM, dan PSDM itu tugasnya gitu. Kalau ada anak yang tanda kutip bermasalah, diselesaikan oleh PSDM. Namun jika tetap tidak bisa, PSDM tidak bisa menangani anak tersebut, ya tetap ke arahnya nanti ya tetap ke ketua. Bisa ke wakil dulu baru ketua, atau enggak langsung ketua, ya itu boleh. Soalnya kalau dari pengalaman sebelumnya itu ada kok anak yang kayak gitu, dia itu minta keluar gara-gara ada masalah A B C D E di rumah, di kampus segala macem, cuman tetap kita bicarakan dulu baik-baik gimana solusinya. Jadi ya alhamdulillah anak itu gak sampai keluar di api, itu aja sih. Nah, kalau dari Kak Erin sendiri, gimana nih cara nanggepin permasalahan yang kayak Biasanya sih aku diskusi sih dulu sama teman-teman itu gimana enaknya. Karena kan biasanya kalau habis dari PSDM, itu kalau dari PSDM sudah bisa menangani, biasanya itu langsung laporan. Laporannya entah ke Heru atau langsung ke aku. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa ngatasin, ya kita biasanya langsung turun tangan. Langsung face to face ke anak tersebut, anak yang bermasalah. Tapi jika dia masih tetap kayak gitu terus, ya aku biasanya langsung ke atasan, ke Bu Puji selaku dosen pembinanya. Nah, itu sih. Tuh. mungkin bisa ambil bimbingan lagi ya Kak, satu buat Melanjutkan ya, sesi pesan-pesannya berikutnya. Apakah ada bocoran untuk ketum API selanjutnya? Kok ngono sama saya takut ini? Ini pertanyaan siapa nih? Kok berani banget? Gak ada guys, kita tunggu aja ya. Nanti kan kalau tak bocorin sekarang kan jadi nggak surprise ya, jadi nggak kejutan buat calon-calon ketua umum untuk periode selanjutnya. Jadi tunggu aja di Instagram kita. Nggak ada ya, untuk bocorannya tidak ada, biar surprise. Bahkan wakil saya ini aja tidak tahu siapa calon ketua umumnya. Nah, tunggu saja ya. Boys. Oke. Jadi masih rahasia ya Kak? Rahasia banget. Rahasia banget. Tunggu aja tanggalnya ya. Aku gak tahu, cuman teman-teman dia tahu. mungkin ada kayak harapan nih Kak buat ketum selanjutnya itu harus gimana? Harapannya semoga makin sabar aja ya menghadapi anak-anak API yang wow, pokoknya intinya sabar dan jangan lupa komunikasi sama antar itu sih pengurus dan anggota, jangan sampai itu semua miskom. Itu aja sih. Selanjutnya Kak Heru bisa ambil satu gulungan lagi. Gak settingan ya guys. Dana settingan. Apa motivasi kalian bergabung dan berkontribusi di API? Kan ini karena pertanyaannya apa motivasi kalian, berarti kan aku sama Mbak Iri yang jawab, gitu ya. Dari Kak Heru. Bisa ya
bicara Reiki. Kalau motivasiku join API pertama kali itu karena API adalah sebuah organisasi pers. Yang mana pers itu yang ku tahu dulu kan aku ya juga kurang suka baca. Jadi pers yang ku tahu ya yang ngeliput berita waktu demo apalagi kan aku paling suka. Cuman enaknya pers ini tuh gimana lah? Kalau demo itu paling aman sendiri karena ada undang-undangnya sendiri bahwa pers itu tidak boleh apa-apain gitu. Dimasuk bagian yang pendemo itu aman, masuk ke dalamnya bagian yang melindungi itu polisi-polisi itu juga aman. Jadi enaknya pers itu pikiranku awal. Cuman karena ini selang waktu berjalan ikut join API ya juga ternyata inilah API kayak bukan itu aja, banyak lah kayak kemarin kayak kunjungan stasiun TV itu segala macam itu buat kita belajar bagaimana cara komunikasi yang benar ya kan, benar kan? Terus ada juga kayak podcast gini kan merupakan hal yang tidak aku pikirkan waktu mau join API kan gak ada pikir kayak gini. Jadi itu aja sih motivasiku. Kalau Mbak Erin? Aman aja, kita ini anak manajemen, malah kata tahu gua. Apa ya? Karena dulu perfect dulu itu sebenarnya kakakku itu alumni dari pers, Asia Pers Independen. Jadi dulu aku masuk sini itu karena karena disuruh beliau untuk join API. Tapi seiring berjalannya waktu, karena aku ingin memperbaiki public speakingku yang public speakingku ini kurang lah. Jadinya alhamdulillah banget di pers ini aku termotivasi oleh Mbak Riza Kamila yang public speakingnya sangat bagus banget. Jadinya aku belajar dari situ untuk mengolah kata yang akan disampaikan dan public speaking yang baik itu bagaimana. Dan beruntungnya lagi kepilih jadi ketum juga ya Kak. Nah, itu berarti pertanyaan lanjutan apa sih motivasi? Aduh, jangan ya. Apa sih motivasi jadi ketum? Wow, nanti Anda juga ditanya loh, apa sih motivasinya jadi ketum? Karena saya jadi ketum itu nggak tahu guys, itu dipilih kan. Ketum saya itu lagi Itu, kerja. Ya kan tiba-tiba dipilih langsung. Wow, selamat kamu jadi ketum. Hah? Ini gak ada briefing apa-apa. Dikabari Agi, langsung. selamat saya jadi waketum. Hah? Itu selek. Coba, cuma ya karena itu tanggung jawab guys kita lakukan. Kita gak ngebuang kalian juga. Keren banget ya jawaban dari kedua narasumber kita hari ini. Nah Kak Erin, sebelum benar-benar purna tugas nih, ada nggak wejangan buat kita semua anggota yang ada di API untuk periode baru biar apinya ini tetap menyala? Menyala. Diobong aja gak sih? Boleh. Diobong aja gak sih? Ide bagus. Diobong aja gak sih? Ya untuk teman-teman semua, jangan ya, kalau bisa jangan miskomunikasi ya, itu yang paling utama banget. Seperti yang disampaikan Heru tadi, gunakan grup itu untuk berdiskusi dan untuk berkomunikasi. Jadi kalian itu biar gak bingung gitu loh. Nanti kalian kalau jalan sendiri, ya yang lain ngapain kalau kalian jalan sendiri? Gitu sih. Sama apa ya? Sama apa ya? Yang penting komunikasi, terus kekeluargaannya ditingkatkan. Ya, kekeluargaannya dijaga ya, saling merangkul dan kalian jangan circle-circlean, oke? Emang berarti ada ya dulu yang circle-circlean? Wow, sangat ada. Apakah Anda termasuk? Wow, itu. Lanjut. Oke, sekarang giliran Mas Heru yang mungkin ada satu pesan untuk kepengurusan selanjutnya bagaimana? Yang tadi gue sampaikan tadi ya, sabar. Intinya sabar, terus kedua kayak usahakan info apapun itu, sekecil apapun info itu harus tersampaikan di grup. Kalau gak ke grup ke anak lain, mungkin kalau gak punya paketan segala macam ke anak lain supaya ngabari ke grup. Kalau itu sih, itu aja sih dari aku. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini dari kritik dan juga saran yang udah dikasih dari dua narasumber kita hari ini.
Terima kasih banyak buat Kak Erin dan juga Kak Heru atas dedikasinya yang luar biasa selama 1 periode ini. Semoga sukses buat perjalanan barunya di luar sana. Amin. Dan selamat berjuang untuk Mas Heru. Semoga amanah dan bisa membawa nama Api lebih baik dan lebih tinggi lagi. Oh ngono Ara. Kayaknya ini tanpa briefing ya. Oh ngono Ara. Aku wedi ya. Karena setiap akhir periode adalah tanda kalau petualangan yang lebih besar baru saja dimulai. Sepakat. Sedih banget ya, rasanya kita harus sudahin dulu obrolan kali ini karena durasi yang memisahkan. Dan aku Lea. Dan aku Marsha, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Api berikutnya. And see you on your new journey. Bye-bye.